Chapter 41, From a Ring to a Halberd. Kalau begitu, kami harus menyusahkanmu. Lan Xiao menghela nafas pelan. Dia memegang tangan Nan Cheng dengan erat untuk menghiburnya. Perubahan mendadak hari ini sudah benar-benar di luar kendali mereka dan selain mempercayai Nana saat ini, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka bahkan tidak bisa mencari bantuan Spirit Master lain mengenai insiden ini karena dengan melakukan itu akan mengungkap asal Lan Xuanyu. Ini bukan sesuatu yang diinginkan Lan Xiao. Mereka benar-benar yakin akan kemampuan Nana, dan mereka hanya bisa mempercayainya sekarang. Baiklah, aku akan pergi membantu Xuanyu memilah meridiannya sekarang. Nana berdiri dan langsung menuju ke kamar Lan Xuanyu. Melihat sosoknya yang mundur, Nan Cheng menatap Lan Xiao dengan cemas. Kenapa ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lan Xiao menghela nafas pelan. Sebenarnya, saya sudah memiliki perasaan selama kebangkitan roh Xuanyu, sisi luar biasa anak ini pasti akan terungkap. Ayo lakukan apa yang kita bisa, kita harus percaya padanya. Dengan mengatakan itu, bibirnya bergerak tetapi tidak ada suara saat dia menoleh ke Nan Cheng. Dia bisa mempertahankan vitalitas yang kuat bahkan dalam kondisi dingin di ujung utara, dia akan baik-baik saja. Nana duduk di sebelah Lan Xuanyu saat dia berbaring di tempat tidur. Telapak tangannya yang cantik menekan punggungnya dengan lembut dan lingkaran cahaya lembut mengalir dari ujung jarinya, dengan hati-hati memasuki tubuhnya. Dia mengerutkan alisnya dan tenggelam dalam pikirannya. Saat dia menyelesaikan krisis untuk Lan Xuanyu hari ini, dia merasakan hubungan yang kuat dengan kedua jenis energi itu. Rasanya seolah-olah dia memegang sesuatu yang penting namun dia tidak bisa memahaminya. Dia merasa seperti dia tahu bagaimana menghadapi ini, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Perasaan ini terlalu menyiksa. Dari punggung ke kedua kakinya, lalu ke lengannya, Nana dengan hati-hati memilah tubuh Little Xuanyu. Ketika dia akhirnya memegang tangan kecilnya untuk memilah meridian di telapak tangannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar tanpa alasan. Pada saat itu, pupil Nana menyempit, dan tatapannya terfokus pada jempol kanan Little Xuanyu. Cincin biru tua itu tidak terlalu terlihat. Ada pola samar di atasnya, tetapi ketika Nana melihat cincin ini, dia merasa seperti tersengat listrik. Pada saat itu, ada suara nyaring di dalam hatinya yang memberitahunya bahwa dia mengenali cincin ini. Dia sangat yakin akan hal ini meskipun dia tidak tahu mengapa dia mengenalinya. Juga, cincin ini seharusnya sangat penting baginya. Dia menutup matanya dan beberapa adegan terfragmentasi muncul di kepalanya, adegan-adegan ini terputus-putus. Lingkungannya gelap gulita, tidak ada sedikit pun cahaya dalam kegelapan sama sekali. Itu sangat dingin dan menyakitkan, seperti rasa sakit yang menyayat hati. Dia samar-samar bisa melihat jarinya sendiri dan cincin itu perlahan masuk ke jarinya. Dia tiba-tiba bisa mengingat semuanya. Apakah cincin ini awalnya milik saya? Nana tertegun. Dari mana anak ini mendapatkan cincin ini? Jarinya sedikit gemetar saat dia menyentuh cincin itu. Sensasi dingin yang dipenuhi dengan kebanggaan merayapi dirinya, dan itu sepenuhnya bersifat spiritual. Nan Cheng dan Lan Xiao tidak bisa merasakannya sama sekali. Sekelompok cahaya keperakan menyala di ujung jarinya dan cincin biru tua itu, yang tidak bisa dilepas, segera terbuka seperti ular kecil. Itu naik dan mendarat di tangan Nana. Itu menjadi cincin sekali lagi tetapi rasa dingin itu bahkan lebih berbeda. Juga, itu menjadi jauh lebih berat di tangan Nana. Ada rasa keakraban yang luar biasa, dan perasaan sedih yang mendalam memenuhi hatinya. Nana sedikit gemetar, dan dia memegang cincin itu dengan kuat di tangannya saat dia berdiri perlahan. Lampu perak berkedip, dan dia menghilang dari ruangan begitu saja. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tinggi di langit. Saat itu sudah larut malam, awan bergerak dan udara terasa dingin. Tapi hati Nana dipenuhi dengan perasaan tragis itu, dan dia merasa harus mengungkapkannya. Dia mengangkat tangannya perlahan dan cincin di tangannya terbuka sekali lagi. Itu terjadi dengan cepat dan dalam sekejap mata, itu benar-benar menjadi tombak yang panjangnya 2 zang, catatan 1 zang adalah 3,3 meter. Bilah biru tua memancarkan cahaya dingin dan pola sihir yang dalam mengalir di setiap sudut. Nana kedua memegang tombak, sekelilingnya menjadi terdistorsi. Awan di dekatnya dalam jarak 1 kilometer tampaknya digerakkan oleh tangan besar yang tak terlihat dan segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar, berubah menjadi pusaran awan yang sangat besar. Pembagi surga suci, ini namamu. Aku ingat sekarang, kamu disebut Holy Heaven Dividing Halberd.
Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tombak pembagi surga suci ke depan. Cahaya biru gelap samar melintas dan tubuhnya menyerbu ke depan, meninggalkan jejak yang dalam di udara. Langit yang luas samar-samar terlihat di dalam jejak yang dalam itu, langit terkoyak. Alarm yang menusuk meraung di seluruh kota, membangunkan Nana yang tenggelam dalam penyesalan. Cahaya biru tua menghilang, dan dengan kilatan cahaya perak, dia menghilang lagi. Alarm berbunyi sepanjang malam, dan ada berita terbaru yang disiarkan di setiap saluran satelit utama di kota Siluo. Ada gelombang energi yang tidak dapat dijelaskan yang muncul, dan mereka tidak dapat menemukan penyebabnya. Satelit juga tidak berhasil menangkap gambar apapun. Dan pencetus itu sudah kembali ke kamar Lan Xuanyu. Dia tidak terlalu memikirkan cincin biru tua itu dan dengan hati-hati melepasnya dan meletakkannya kembali di ibu jari kanan Lan Xuanyu. Ketika Lan Xuanyu terbangun dari tidur lelapnya, langit sudah terang benderang. Saat ini, dia hanya merasakan satu hal, lapar. Kelaparan yang intens. Seolah-olah seluruh perutnya kosong dan dia bisa memakan seekor sapi utuh. Bu, aku sangat lapar. Dia bergegas keluar dari kamarnya sendiri dan langsung berlari ke dapur sambil berteriak. Dia mendarat di pelukan lembut. Jangan terburu-buru, makanan akan segera siap. Guru Nana, aku sangat lapar. Lan Xuanyu mengangkat kepalanya dan memeluknya saat dia menatapnya dengan tatapan menyedihkan. Nana tersenyum. Aku tahu, ini akan segera siap. Saat ini, Nan Cheng keluar dari dapur dengan piring besar berisi makanan di tangannya. Aroma yang kental menyebar ke seluruh rumah. Itu adalah potongan panjang yang terlihat lembut, dan ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu melihat sesuatu seperti itu. Bu, apa ini? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nan Cheng memiliki ekspresi canggung saat dia melirik Nana dan berkata, enak. Anda lapar, kan? Makan dulu. Sebenarnya, dia juga tidak tahu apa itu. Nana membawanya pagi-pagi sekali dan memberitahunya bahwa Xuanyu kecil akan segera bangun dan akan kelaparan. Nan Cheng hanya menghangatkan makanan yang dibawanya. Dia kemudian melayani mereka. Nana berkata, ini seharusnya menjadi tendon utama dari anima besar tertentu. Itu baik untuk tubuh. Kualitasnya rata-rata, tapi ini yang terbaik yang bisa saya temukan mengingat waktu yang terbatas. Di kafetaria lembaga tertentu. Kemana perginya urat kadal naga yang aku siapkan kemarin? Siapa yang menyentuhnya? Ini untuk makanan dekan. Serahkan jika Anda telah mengambilnya. Ini akan menjadi masalah serius jika dekan melanjutkan masalah ini. Kami tidak melakukannya. Kepala koki, Anda selalu yang terakhir mengunci pintu dan yang pertama tiba. Apa kau melihatnya tadi malam? Saya ingat dengan sangat jelas bahwa saya menyimpannya dengan benar sebelum saya pergi tadi malam. Kadal naga ini mungkin dibudidayakan, tetapi dibutuhkan 10 tahun penuh sebelum tendonnya dapat diekstraksi untuk dimasak. Ini barang bagus. Mungkinkah itu pencuri? Tapi pintu dan jendelanya masih utuh. Chapter 42, Guide. Enak. Baunya sangat enak. Bu, kenapa aku merasa tubuhku memanas setelah makan ini? Sepiring makanan yang tidak diketahui sudah ada di perut Lan Xuanyu dan ini tidak lebih dari apa yang biasanya dia makan, tetapi setelah makan, Lan Xuanyu merasa cukup kenyang. Juga, dia merasa nyaman dan hangat. Dia merasakan kenyamanan yang tak bisa dijelaskan. Nana kemudian berkata, Xuanyu, istirahatlah selama setengah jam dan kita harus memulai latihan. Guru ingin mengajari Anda sesuatu yang baru dan membiarkan Anda mengalami perubahan dalam tubuh Anda. Ini sangat penting. Tentu, Xuanyu kecil tidak merasakan perbedaan besar di tubuhnya dan dia hanya suka bergaul dengan Nana, jadi dia dengan senang hati setuju. Setengah jam kemudian, di ruang kultivasi, Nana membiarkan Lan Xuanyu duduk bersila di depannya dan dia juga duduk bersila. Xuanyu, saya akan membiarkan Anda merasakan perubahan pada tubuh Anda nanti sehingga Anda bisa melihat kondisinya. Roh Anda sangat unik dan mungkin hanya rumput perak biru di permukaan, tetapi sebenarnya itu adalah dua roh berbeda yang saling terkait. Itu dikenal sebagai roh kembar. Kedua roh ini dikendalikan oleh satu elemen dan mereka lebih condong ke kesadaranmu. Salah satunya memperkuat tubuh Anda. Blue Silver Grass bermotif perak dan Blue Silver Grass berpola emas keduanya cukup mendominasi dan mereka akan mencoba untuk mengusir satu sama lain seperti dua orang di tubuhmu bertarung pada saat mereka bertemu satu sama lain. Tubuh Anda adalah medan pertempuran mereka dan itulah alasan mengapa Anda terluka.
Bisakah Anda memahaminya jika saya mengatakannya seperti ini? Lan Xuanyu menatap tangannya dan mengangguk, Guru, tapi mengapa mereka harus bertarung? Tidak bisakah mereka hidup bersama secara harmonis? Nana tersenyum. Ya, kita harus membuat mereka hidup rukun. Jadi, hal berikutnya yang akan saya ajarkan kepada Anda adalah bagaimana membuat mereka tidak berkelahi dan mematuhi Anda, sehingga Anda dapat menggunakannya secara efektif. Mereka berdua pemarah jadi kamu harus menengahi hubungan mereka setiap hari, oke? NN, jika Anda ingin mereka mendengarkan Anda harus mengenal mereka terlebih dahulu. Pejamkan matamu dan lihatlah bersamaku. Lan Xuanyu menutup matanya dan aura hangat muncul di sekujur tubuhnya. Dia merasa sangat nyaman seperti sedang berendam di air hangat. Kemudian, dia melihat pemandangan yang aneh. Itu adalah pusaran berwarna emas dan perak dan berputar di sekitar area dadanya. Untaiannya terjalin dan tidak berputar dengan cepat, tetapi sangat stabil. Warna emas dan perak mewakili dua jenis rumput perak biru yang kamu miliki. Saya telah mengatur mereka secara teratur di dalam tubuh Anda dan kekuatan dari rotasi mencegah mereka bersentuhan satu sama lain. Namun ke depan, saya sangat berharap mereka bisa rukun dan menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, mereka akan sedikit menyentuh dasar pusaran, yang juga merupakan pusatnya. Yang perlu Anda lakukan adalah menjaga pusaran berputar dengan kekuatan yang cukup untuk mempertahankan keseimbangan. Saya telah memeliharanya untuk Anda dan Anda harus melakukannya sendiri lain kali. Anda harus menggunakan kekuatan spiritual Anda saat melakukannya. Nana sangat sabar saat mengajar Lan Xuanyu, dia menjelaskan banyak hal dan membimbingnya. Itu jelas kekuatan rohnya sendiri yang membimbing kedua jenis energi ini dan selama proses bimbingannya, dia juga memulai proses harmonisasi. Sisa liburan semester Lan Xuanyu sangat terstruktur. Dia harus berkultivasi 2 kali sehari, siang dan malam, dan dia akan mendapat beberapa pelajaran budaya di sore hari. Nan Cheng dan Lan Xiao melapor kembali bekerja setelah liburan mereka dan Nana yang menemani dan mengajarinya setiap hari. Setelah beberapa waktu, Lan Xiao dan Nan Cheng tidak lagi mengkhawatirkan Nana. Hidup Nana terlalu sederhana. Dia makan sangat sedikit dan selain mengajar Lan Xuanyu, dia berada di kamarnya sendiri atau melihat keluar jendela dengan linglung. Selama akhir pekan, ketika Lan Xiao dan Nan Cheng mengajak Lan Xuanyu bermain, mereka akan mengundangnya juga, tetapi dia menolak dan malah tinggal di rumah. Hubungan Lan Xuanyu dengan Nana terus membaik. Kebanyakan anak tidak suka belajar dan berkultivasi, itu adalah proses yang membosankan. Setelah Nana datang, Lan Xuanyu menemukan bahwa berkultivasi bersamanya sangat menyenangkan dan menyenangkan. Nana akan selalu punya cara untuk mendapatkan perhatiannya dan dia menggunakan berbagai cara untuk mengajarinya. Berkultivasi menjadi sangat menyenangkan dan hasilnya secara alami lebih baik. Selain peningkatan yang lambat dari kekuatan rohnya, dia telah meningkat sedikit di area lainnya. Nana akan keluar sekali setiap hari dan dia akan selalu membawakan makanan bermutu tinggi setiap kali dia kembali. Lan Xiao dan Nan Cheng juga tidak tahu dari mana dia bisa mendapatkannya. Tetapi karena Nana adalah Douluo berjudul, mereka berpikir bahwa sangat normal baginya untuk bisa mendapatkan makanan bermutu tinggi. Lagi pula itu untuk putra mereka dan setelah Lan Xiao mengetahui betapa berharganya itu, dia tidak mengangkat topik itu lagi karena mereka tidak mampu membelinya sama sekali. Persis seperti itu, liburan semester Lan Xuanyu berakhir. Baginya, ini jelas merupakan liburan semester yang menyenangkan. Dia pergi ke Heaven Dow Planet, dia duduk di pesawat ruang angkasa dan dia bahkan membawa pulang tutor rumah yang luar biasa. Guru Nana, saya akan kembali ke sekolah, apakah Anda masih akan mengajari saya? Lan Xuanyu memeluk paha Nana dan menatapnya dengan sedih. Ya, aku akan menunggumu di rumah. Nana mengusap kepalanya dengan lembut. Luar biasa, Guru Nana, aku sangat menyukaimu. Bawa aku. Bawa aku. Nana menggendongnya dan Lan Xuanyu membungkuk, memberikan ciuman keras di pipinya. Nana sedikit terpana dan matanya tampak meleleh saat dia mengusap wajahnya ke pipi Lan Xuanyu sebagai tanggapan. Xuanyu, kita harus pergi atau kita akan terlambat. Lan Xiao menoleh dan menekan kecemburuan dalam dirinya, memastikan bahwa dia tidak menunjukkannya. Lagi pula, dengan wanita cantik di rumah itu, ketertarikan itu sulit ditolak. Syukurlah, setelah putranya kembali ke sekolah, dia harus berangkat untuk ikut serta dalam penjelajahan. Nana baru kembali ke kamarnya setelah melihat Lan Xuanyu pergi.
Dia menutup pintu kamarnya dan duduk bersila di tempat tidur. Dengan mata terpejam, dia pergi ke keadaan diam. Setelah libur semester, sudah menjadi sifat anak untuk sangat menantikan sekolah. Lan Xuanyu turun dari mobil dan memasuki gerbang sekolah dengan penuh semangat setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Lan Xiao. Guru penanggung jawab kelas 1 kelas 2, Qiu Yuxin, sedang menunggu di pintu kelas. Dia akan menunggu di sana setiap pagi dan menghitung jumlah siswa yang masuk kelasnya. Dia melihat Lan Xuanyu dari jauh dan karena penampilan luar biasa anak ini, hampir tidak mungkin baginya untuk tidak memperhatikannya. Selamat pagi, Guru Qiu. Lan Xuanyu mendatanginya dan membungkuk ke arah Qiu Yuxin dengan hormat. Qiu Yuxin tersenyum. Selamat pagi, Xuanyu. Aku belum melihatmu saat istirahat dan sepertinya kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Benar-benar, terima kasih guru. Lan Xuanyu tersenyum lebar. Cepat, masuk. Qiu Yuxin tidak bisa membantu tetapi menggosok kepalanya. Anak ini sangat tampan dan berhasil dalam pelajarannya, tidak ada guru yang tidak menyukainya. Apalagi di penghujung semester lalu, ia juga memenangkan Ye Lingtong yang dikenal sebagai siswa paling berbakat di angkatan ini. Dia benar-benar membuatnya bangga sehingga Qiu Yuxin secara alami menyukainya. Lan Xuanyu, tepat pada saat ini, suara yang akrab terdengar di telinganya. Lan Xuanyu berbalik dan melihat bahwa di sisi berlawanan ruang kelas, yang merupakan milik kelas 1, Ye Lingtong menjulurkan kepalanya untuk melambai padanya. Apa? Lan Xuanyu bertanya dengan enggan. Ye Lingtong lalu berkata, ayo, aku ingin memberitahumu sesuatu. Chapter 43, Close Combat Lan Xuanyu. Tidak, aku sedang menuju ke kelas. Lan Xuanyu tidak menunggu jawaban Ye Lingtong dan langsung bergegas ke ruang kelasnya. Ye Lingtong mengerutkan kening. Lan Xuanyu, lebih baik kamu hati-hati. Qiu Yuxin juga tidak menegur ini, berpikir bahwa itu menyenangkan dan dia bahkan terkekeh melihat kejenakaan anak itu. Lan Xuanyu adalah siswa paling berprestasi di kelas B, sedangkan Ye Lingtong adalah siswa paling berprestasi di kelas A. Keduanya tidak akur. Ye Lingtong hanya fokus untuk melampaui Lan Xuanyu dalam berbagai aspek, tetapi dia tidak pernah berhasil dalam salah satu dari mereka. Para guru menikmati menonton kompetisi seperti itu karena mereka hanya menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat. Institut Master Roh adalah yang paling terbuka dalam aspek seperti itu. Bel sekolah berbunyi untuk kedua kalinya, pertanda bahwa pelajaran untuk semester baru telah dimulai. Tidak ada upacara yang diadakan, semua orang langsung masuk ke kelas mereka karena itu sudah semester kedua siswa kelas 1. Kelas pertama untuk kelas B dipimpin oleh guru wali kelas Qiu Yuxin sendiri. Aku yakin kalian semua pasti mengendur di tempat kerja selama liburan. Sebentar lagi, kami akan melakukan tes untuk mengukur kekuatan roh dan kekuatan spiritual Anda. Ini secara realistis akan menunjukkan apakah Anda telah melakukan kesalahan selama liburan dan pada sore hari, kami akan memiliki kelas besar untuk pertempuran yang sebenarnya. Kami akan melawan kelas A. Ada hadiah untuk pemenang, dan untuk yang kalah. Guru Qiu terkekeh seolah-olah dia menyimpan pikiran jahat. Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan hawa dingin menggigil di punggungnya. Pertarungan melawan kelas A. Dia tiba-tiba menyesal menolak Ye Lingtong secara langsung beberapa saat yang lalu, tetapi memikirkan bagaimana dia meningkat dengan guru Nana selama liburan, dia tidak takut. Oh, Xuanyu, peringkat 12. Itu peningkatan, sepertinya kamu tidak melakukan kesalahan. Kekuatan spiritualmu juga bagus, itu telah meningkat pesat, 32 poin dalam kekuatan spiritual, selangkah lagi dari ranah Spirit Connection. Itu sangat bagus, layak dipuji. Lan Xuanyu adalah orang pertama yang diuji oleh Qiu Yuxin untuk kekuatan spiritual dan kekuatan rohnya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa tes kekuatan spiritualnya tidak akurat karena dia terganggu karena dia mengendalikan pusaran emas dan perak di dalam dirinya. Dan seperti yang diperkirakan oleh Qiu Yuxin, ada orang-orang yang bermalas-malasan selama liburan mereka seperti yang ditunjukkan skor mereka, tetapi itu tidak menjadi masalah karena Institut Kota Ziluo adalah anak perusahaan langsung dari Institut Duo Surga, artinya, para siswa yang terdaftar di sana secara alami berbakat. Kurang lebih, bisa dikatakan bahwa seluruh kelas masih meningkat selama liburan. Kelas dimulai setelah ujian, melirik Lan Xuanyu yang mendengarkan dengan penuh perhatian di kelas, Qiu Yuxin menghela nafas dalam hati. Dengan tubuh penuh roh bawaan, anak ini seharusnya menjadi yang paling menonjol di antara kumpulannya tetapi setelah satu semester, kekuatan rohnya hanya meningkat satu peringkat yang terlalu lambat.
Pada tingkat ini, mencapai peringkat 20 pada usia 12 tahun akan sulit dengan cara yang sama seperti dia bisa masuk ke sekolah yang lebih baik. Lan Xuanyu mendengarkan dengan sungguh-sungguh di kelas. Topik yang dijabarkan oleh Qiu Yuxin berbeda dengan Nana. Nana memberinya kultivasi yang sebenarnya sementara Qiu Yuxin menyelami pengetahuan dasarnya. Pada kenyataannya, pelajaran bermain Nana yang paling efektif menggerakkan Lan Xuanyu. Melalui ajarannya, Lan Xuanyu menemukan bahwa menjadi guru roh bisa sangat menarik dan kuat. Meningkatnya minatnya tentu saja membuatnya semakin serius dalam belajar. Sesi pertempuran sebenarnya di sore hari masih berjalan sesuai rencana. Lan Xuanyu menemui Ye Lingtong lagi. Dia memiliki ekspresi tidak baik di wajahnya saat dia terengah-engah karena marah. Lan Xuanyu dengan sengaja mengalihkan pandangannya ke arah lain, tetapi Ye Lingtong mengambil inisiatif untuk maju. Lan Xuanyu, perhatikan bagaimana aku akan menjagamu sebentar lagi. Ye Lingtong menggeram marah. Lan Xuanyu menyeringai. Siapa yang tahu siapa yang akan basah kuyup seperti terakhir kali. Ye Lingtong marah karena marah. Itu tidak akan terjadi lagi. Ayah sudah mengajari saya cara mengatasi pengaruh Anda terhadap saya. Selama keterampilan roh saya efektif, bagaimana keterampilan roh 10 tahun Anda bisa menang atas saya? Anda akan segera mendapatkannya. Berkumpul. Guru memanggil mereka saat siswa dari kedua kelas berkumpul dalam 2 tim. Aturan kelas tempur sebenarnya sederhana. Setiap kelas akan mengirimkan seorang siswa. Yang kalah akan tersingkir sementara yang menang akan terus berjuang sampai tersingkir. Kelas yang tersingkir lebih dulu akan kalah dan kelas yang kalah harus berlari mengelilingi lapangan selama 5 putaran. Memahami, guru wali kelas A menjelaskan semuanya dengan napas. Meskipun siswa kelas 1 masih muda dan banyak yang tidak memiliki keterampilan roh, Spirit Master tipe ofensif cenderung memiliki fisik yang lebih baik dibandingkan dengan tipe kontrol. Jadi, masih ada keuntungan itu. Pertandingan pertama, kelas 1 kelas A, Huang Qifan. Guru wali kelas A memanggil siswa pertama ke atas panggung. Qiu Yuxin menatapnya dan berpikir sejenak. Lan Xuanyu. Lan Xuanyu terkejut, tidak menyangka Qiu Yuxin akan memanggilnya lebih dulu. Petik 1. Qiu Yuxin memiliki pikirannya sendiri. Dia telah mendengar kata-kata Ye Lingtong sambil mengetahui latar belakang Ye Lingtong. Ayah gadis kecil itu adalah sosok yang mengesankan. Baginya untuk menyebutkan pemanfaatan keterampilan roh, itu memang merepotkan. Tapi sebagai pengawas kelas, Ye Lingtong pasti ditempatkan di belakang. Lan Xuanyu memiliki beberapa keterampilan roh, tetapi meskipun demikian, mereka biasa-biasa saja. Qiu Yuxin merasa bahwa membawa Lan Xuanyu lebih awal akan menguntungkan mereka dengan memenangkan beberapa putaran. Dia berjalan keluar dari kerumunan dengan sorakan di belakangnya. Lakukan yang terbaik, Xuanyu. Kelas A bersemangat saat mereka meneriakkan, Huang Qifan, lakukan yang terbaik. Ye Lingtong berdiri di garis depan kelas A dan menatap Lan Xuanyu sambil berpikir pada dirinya sendiri. Lebih baik dia tidak kalah di babak pertama, jika tidak, aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk curhat. Kedua belah pihak berdiri berlawanan satu sama lain sementara Qiu Yuxin dan wali kelas A, Gong Yinghao, berdiri di samping untuk pengawasan. Mulai, kilatan kepuasan berkedip di mata Gong Yinghao saat dia menatap Qiu Yuxin. Huang Qifan meraung keras saat rona aura kuning samar muncul di tubuhnya. Tubuhnya yang berusia 6 tahun benar-benar membengkak dan tumbuh setinggi anak berusia 9 tahun. Cincin roh kuning muncul dari kakinya bersama dengan cahaya cemerlang. Lengannya tiba-tiba menjadi sangat berotot. Keterampilan roh pertama, kekuatan beruang. Qiu Yuxin tertegun saat melihat ini. Dia ingat dengan jelas bahwa Huang Qifan tidak memiliki terobosan selama semester pertama. Saat itu, dia bahkan tidak memiliki cincin roh. Battle Bear, roh tipe beruang yang agak biasa dengan beberapa kemampuan kontrol yang berhubungan dengan bumi. Huang Qifan tidak hanya memiliki cincin roh, tetapi juga merupakan cincin roh 100 tahun. Jelas, latar belakang keluarganya memiliki standar tertentu. Menambahkan bahwa roh Lan Xuanyu berhubungan dengan air, dia pasti berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawan ahli arwah berbasis kekuatan. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mempertimbangkan apapun karena Huang Qifan sudah langsung menagih untuk Lan Xuanyu. Lan Xuanyu jelas terkejut ketika dia melihat tubuh Huang Qifan yang membengkak dan berotot. Dia tanpa sadar mundur selangkah. Gong Yinghao melirik ke arah Qiu Yuxin dengan gembira. Guru Qiu, awal yang baik sangat penting. Apakah kamu tidak setuju?
Qiu Yuxin memutar matanya. Sepertinya kamu yakin akan menang. Itu, pada titik ini, mata Gong Yinghao terkejut karena situasi di arena telah berubah. Sambil mundur selangkah, Blue Silver Grace berpola perak di tangan kirinya berputar dan melingkari telapak tangannya. Melawan serbuan agresif Huang Qifan, dia tanpa sadar menurunkan dirinya dan melakukan penghindaran yang sempurna terhadap cengkeraman lawannya tepat sebelum dia melakukan putaran lincah di sekitar Huang Qifan. Pada saat yang sama, dia menunjuk kaki Huang Qifan dengan tangan kirinya untuk membuat lapisan es di tanah. Ini menyebabkan Huang Qifan terpeleset dan jatuh. Lan Xuanyu melanjutkan momentumnya dan melompat ke punggung Huang Qifan, membentuk penusuk es di tangan kirinya dan mengarahkannya ke arahnya. Jangan bergerak, kamu kalah. Chapter 44, Fighting Against Ye Lingtong Again. Kedua guru tercengang dengan pemandangan ini, belum lagi Huang Qifan sendiri. Seluruh prosesnya cepat dan tampaknya cukup sederhana. Menghindar, melakukan bypass, mengubah air menjadi es, membuat lawan kehilangan keseimbangan, memanfaatkan situasi dengan mengontrol titik kunci lawan dan terakhir mengalahkan musuh. Segalanya tampak terjadi secara alami tetapi anak ini baru berusia 7 tahun. Itu jelas tidak normal. Qiu Yuxin juga agak terpana. Seorang anak pada usia ini hanya akan menabrak musuhnya untuk melihat siapa yang lebih kuat. Bahkan teknik mereka akan sangat kasar. Tapi gerakan Lan Xuanyu sama cairnya dengan air yang mengalir. Gerakannya saat mengalahkan Huang Qifan sederhana dan langsung. Mengubah air menjadi es. Gong Yinghao berseru saat wajahnya berubah mengerikan. Qiu Yuxin memandang Lan Xuanyu yang telah melompat dari punggung Huang Qifan dan bergumam, "Guru Gong, apa yang baru saja kamu katakan?" "Aku," Gong Yinghao kesal. Lan Xuanyu juga merasa sangat aneh. Bagaimana dia bisa menang? Dia hanya menggunakan gerak kaki yang diajarkan Nana kepadanya, penusuk es juga diajarkan oleh Nana dan dia mengatakan kepadanya saat itu bahwa dia masih muda dan penusuk es adalah senjata terkuat yang bisa dia buat saat ini. Itu tidak menggunakan banyak kekuatan roh tetapi dia diberitahu bahwa dia harus belajar bagaimana memanfaatkannya sepenuhnya. Tentu saja, dia mengajarinya beberapa teknik pertarungan jarak dekat dan setelah banyak latihan, dia secara alami mulai menggunakannya. "Guru Gong, saya akan melakukannya." Ye Lingtong menyerang ke depan secara otomatis. Huang Qifan berdiri pada saat yang sama, tampak bingung sambil mengarahkan jarinya ke Lan Xuanyu. "Kamu curang." Ye Lingtong menariknya. "Jangan mempermalukan dirimu sendiri." Dia menggunakan teknik bertarung yang sebenarnya. Dia telah belajar bagaimana bertarung dan menggunakan seni bela diri kuno dari Ye Feng sejak dia masih kecil sehingga dia bisa mengetahuinya dengan jelas. Lan Xuanyu tidak beruntung sekarang, itu jelas merupakan jenis teknik pertarungan jarak dekat. Dia bahkan lebih percaya diri sekarang. Dia telah berlatih sejak dia masih kecil dan dia bahkan merasa bahwa jika dia tidak bertekad menggunakan semangatnya untuk mengalahkan Lan Xuanyu sebelumnya, dia akan dapat mengalahkannya dengan mudah bahkan dengan menggunakan seni bela diri kuno. Dia hanya perlu lebih berhati-hati. Dengan pengalaman menyakitkan itu di benaknya, dia bekerja sangat keras selama liburan. Dia membuat kemajuan di berbagai bidang dan dia bahkan menemukan cara untuk menahan tekanan Lan Xuanyu terhadap jiwanya. Dia seharusnya memiliki peluang besar untuk menang melawannya sekarang. Baiklah, Gong Yinghao tidak bisa memikirkan seseorang yang bisa melawan Lan Xuanyu, yang telah membuat peningkatan drastis dalam kekuatan tempurnya. Kekuatan bertarung siswa kelas 1 terlalu lemah dan mereka juga tidak bisa menghabiskan terlalu banyak. Jika dia terus menang, mereka akan dikalahkan hari ini. Itu juga bagus untuk membiarkan Ye Lingtong, yang terkuat, pergi ke sana. Itu benar-benar tidak terduga. Ye Lingtong berlari ke depan dan bahkan berteriak, "Lan Xuanyu, jangan terlalu senang, aku datang." Lan Xuanyu masih sedikit linglung saat ini, dan dia juga tidak menyangka dia akan menang dengan mudah. Seolah-olah kesuksesan datang secara alami tanpa dia berusaha ekstra. Biasanya, ketika dia mengejar guru Nana, dia akan menunjukkan banyak kesalahannya seperti bentuknya yang salah. Dia kemudian akan melepaskan semburan air ke arah area tersebut dan dia memastikan bahwa dia akan memperbaikinya terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Dia juga memberinya beberapa tips tentang pertarungan dan dia sangat fokus pada pengaturan waktunya terutama ketika dia menghindari atau mengejar seseorang. Ketika Huang Qifan menerkamnya, Lan Xuanyu hanya merasa bahwa dia penuh dengan celah dan sangat alami, dia memilih cara yang paling ringkas untuk terus maju. Kemudian, dia menang. Ini sepertinya sangat mudah, ya.
Dia berpikir sendiri. Pada saat ini, ketika dia mendengar Ye Lingtong datang ke arahnya, dia buru-buru melompat dari tubuh Huang Jifan dan menatap Ye Lingtong yang telah melepaskan semangat ganasnya. Dia mengangkat tangannya dan penusuk es terbang ke arah bahu Ye Lingtong. Ye Lingtong mencibir. Ada teriakan samar naga dan lapisan cahaya putih yang telah tersebar dari tubuhnya. Itu adalah keterampilan cincin roh 100 tahun, tubuh surgawi. Tapi yang berbeda adalah begitu cahaya putih ini muncul, ia segera ditarik kembali dan wajah Ye Lingtong tiba-tiba tampak sedikit memerah. Semua orang melihat lapisan tipis cahaya putih keperakan di permukaan kulitnya. Momentumnya tampak lebih lambat tetapi kecepatannya sangat besar. Dia hanya memutar tubuhnya tanpa usaha untuk menghindari penusuk es itu dan dengan langkah besar ke depan, dia menemukan dirinya tepat di depan Lan Xuanyu. Itu cepat. Langkah ini saja jauh lebih cepat daripada sepak terjang Huang Qifan, tetapi Lan Xuanyu juga tahu bahwa kakinya stabil dan wujudnya memiliki celah yang lebih kecil. Dia menggunakan satu tangan untuk meraihnya dan dia menggunakan tangan lainnya sebagai perisai. Kali ini, Lan Xuanyu tidak mundur selangkah dan malah maju secara sukarela. Sebuah halo biru samar terpancar dari tangan kirinya. Itu mengalir ke seluruh tubuhnya sampai terbentuk sebagai perisai tipis. Ye Lingtong sangat senang. Dia telah melakukan kontak dengan elemen air Lan Xuanyu beberapa kali sebelumnya dan dia tahu betul bahwa itu tidak terlalu kuat. Dengan peningkatan keahliannya, benda surgawi, apa yang bisa dilakukan lapisan tipis perisai air ini? Dia menerobos kekuatan yang menghalangi tangan kanannya tanpa ragu-ragu dalam upaya untuk menyentuh dada Lan Xuanyu secara langsung. Lan Xuanyu menyilangkan kedua tangannya di depan dada seolah ingin menahan serangan Ye Lingtong, tetapi saat dia hendak menyentuhnya, tubuhnya mulai berputar. Momentum Ye Lingtong tetap tidak berubah. Dari sudut pandangnya, gerakan Lan Xuanyu mungkin bisa memblokir sebagian kekuatan serangannya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menahannya sepenuhnya. Namun, pada saat tangannya hendak meraihnya, pola perak di rumput perak biru yang melilit tangan kiri Lan Xuanyu tiba-tiba menyala. Setelah itu, Ye Lingtong merasa bahwa Lan Xuanyu yang berdiri di depannya menjadi buram seperti dia memiliki lapisan sifon di atasnya saat suhu di udara mulai turun. Mendesis, Ye Lingtong membuat penemuan yang mengejutkan bahwa dia tidak memegang elemen air yang lembut dan sebaliknya, dia meletakkan tangannya di atas permukaan es yang kuat dan licin. Dia bisa lepas dari cengkeramannya. Tubuh Lan Xuanyu meluncur di sepanjang sisi lengan kanannya. Dia berada di belakangnya dalam sekejap mata. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan lapisan es tipis di sekitar tubuhnya meledak dengan ledakan sebelum berubah menjadi kabut es. Kultivasinya masih sangat rendah dan keahliannya tidak cukup untuk digunakan melawan Ye Lingtong. Jarak mereka terlalu dekat, mereka berada tepat di belakang satu sama lain sampai punggung mereka hampir bersentuhan. Reaksi Ye Lingtong sangat cepat. Ketika dia menyadari bahwa Lan Xuanyu telah terlepas dari genggamannya, dia tidak ragu untuk segera bereaksi. Dia berasal dari keluarga terpelajar dan dia berlatih seni bela diri kuno dengan ayahnya sejak dia masih kecil. Jadi sehubungan dengan kemampuannya untuk beradaptasi dan pengalaman tempurnya yang sebenarnya, memang tidak ada yang bisa tampil lebih baik darinya. Dengan jari-jari kakinya menunjuk ke tanah, tubuhnya tiba-tiba mundur dan dia bersandar dengan siku terselip di belakangnya. Mata Qiu Yuxin dan Gong Yinghao yang bertanggung jawab sebagai guru berbinar ketika mereka melihatnya bersandar. Memang benar Lan Xuanyu merespons dengan cerdik, terutama ketika dia menggunakan perisai air dan berputar pada saat yang bersamaan. Sungguh menakjubkan tetapi tanggapan Ye Lingtong juga mengejutkan mereka. Setidaknya dalam ingatan mereka, mereka belum pernah mengajar siswa kelas 1 yang luar biasa sebelumnya. Ye Lingtong bersandar ke belakang tetapi tiba-tiba, dia merasakan ledakan di belakangnya. Tidak hanya itu, dia juga merasakan hawa dingin yang tiba-tiba. Bahkan ketika dia dalam keadaan tubuh surgawi, dia masih bisa merasakan dingin di sekelilingnya saat gerakannya menjadi lebih lambat. Pop, pop, Ye Lingtong merasakan rasa sakit dari dua penusuk es yang menembus sikunya bahkan dengan pertahanan tubuh surgawinya. Lan Xuanyu juga heran, dia khawatir penusuk es akan benar-benar melukai Ye Lingtong sehingga dia tidak berani menusuk punggungnya. Tapi, dia tidak menyangka bahwa pertahanan tubuh surgawi Ye Lingtong begitu kuat sampai-sampai kedua penusuk esnya pecah berkeping-keping dalam sekejap. Kedua orang itu sama-sama berada di cincin roh pertama mereka tetapi Ye Lingtong lebih berpengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia mengangkat kaki kanannya dan berjalan lurus di antara kedua kaki Lan Xuanyu. Tidak,
Qiu Yuxin dan Hong Yinghao berteriak bersamaan. Kedua guru itu meneteskan keringat dingin. Jika tendangan ini benar-benar terjadi, itu akan berakhir untuk Lan Xuanyu. Chapter 45, Golden Patternet Blue Silver Grass. Peningkatan kekuatan spiritual tidak hanya membuat Lan Xuanyu menjadi lebih kuat dalam kontrolnya terhadap elemen, tetapi juga meningkatkan kesadarannya. Yang dia rasakan hanyalah sesak di sekitar pinggulnya, rasa bahaya yang kuat datang dan dia mengangkat lututnya secara naluriah, menghalangi tumit Ye Lingtong. Bang! Lan Xuanyu terbang 1 meter karena tendangan ini. Ye Lingtong tidak akan membiarkannya. Dia menggunakan momentum dari serangannya sebelumnya untuk memberikan tendangan lain yang dimaksudkan untuk menyerang dadanya. Lan Xuanyu tidak berdaya di udara dan pada saat ini, sesuatu yang Nana katakan padanya muncul di kepalanya. Kamu harus ingat untuk mengutamakan keselamatan, apapun yang terjadi. Ketika ada bahaya yang mengancam keselamatan Anda, pastikan untuk memberikan segalanya. Anda tidak boleh menempatkan diri Anda dalam bahaya hanya untuk menyembunyikan kemampuan tangan kanan Anda. Nana sangat tegas ketika dia mengatakan itu padanya, itulah sebabnya Lan Xuanyu dapat mengingatnya dengan sangat jelas karena dialah yang memberitahu Nana bahwa Lan Xiao tidak mengizinkannya untuk hanya menggunakan kekuatan di tangan kanannya. Pikiran itu melintas di kepalanya saat dia mengepalkan tangan kanannya. Blue Silver Grass bermotif emas keluar dari telapak tangannya dalam sekejap seperti perban tipis yang segera membungkus lengan kanannya. Kekuatan yang tak terlukiskan menjalari tubuh Lan Xuanyu saat cahaya keemasan samar berkedip di bawah matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan meraih kaki kiri masuk Ye Lingtong. Pop, saat lengannya diayunkan, Lan Xuanyu bisa merasakan banyak kepercayaan diri muncul di hatinya, bahkan ada sedikit keinginan untuk melakukan kekerasan. Segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat termasuk kaki kiri masuk Ye Lingtong. Dia merasa bahwa gerakannya juga sangat akurat. Ye Lingtong merasa jijik saat melihat Lan Xuanyu menggunakan tangannya untuk meraih kakinya. Meskipun dia seorang gadis, dia percaya diri dengan kekuatannya terutama ketika dia dalam keadaan tubuh surgawinya. Bahkan siswa tipe penyerang yang paling kuat seperti Lan Xuanyu tidak akan cocok untuknya. Tapi ketika kakinya bersentuhan dengan tangannya, dia merasa seperti baru saja menendang papan logam. Tepat setelah itu, semacam getaran yang berkembang dari lubuk jiwanya meledak. Dia merasa lemas saat rasa sakit tumbuh di sekujur tubuhnya. Dia hanya mengerang pelan dan seluruh tubuhnya menjadi lunak seperti ular tanpa tulang. Lan Xuanyu telah mengangkat tangan kirinya pada awalnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Lingtong yang kuat akan tiba-tiba runtuh setelah bersentuhan dengan tangan kanannya. Para guru juga tercengang dengan perubahan mendadak ini dan Lan Xuanyu secara naluriah menarik rumput perak biru berpola emas dari tangan kanannya. Semuanya terjadi begitu cepat bahkan para guru tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Lan Xuanyu melepaskan kakinya dan Ye Lingtong, yang tubuhnya telah lemas, akhirnya sepenuhnya berada di tanah dengan jantung berdebar yang membuatnya terengah-engah. Gong Yinghao bergegas mendekat. Lingtong, kamu baik-baik saja. Qiu Yuxin juga mendatangi mereka. Dia adalah seorang guru wanita yang membuatnya lebih nyaman saat dia memeriksa tubuh Ye Lingtong. Lan Xuanyu berdiri di samping dengan linglung dan siswa lain mulai memberinya tatapan aneh. Terutama siswa kelas 1 tipe penyerang itu. Tidak peduli bahwa Lan Xuanyu mengalahkan Huang Jifan, mereka tidak terlalu memikirkannya tetapi Ye Lingtong berbeda. Tidak hanya dia adalah pengawas kelas mereka, tetapi dia juga sangat kuat dan dia akan mampu mengalahkan seluruh kelas sendirian. Selain itu, ini bukan pertama kalinya. Bukan masalah besar untuk kehilangan tetapi setiap kali dia melakukannya, itu selalu tiba-tiba. Huang Jifan sedang berdiri di samping teman-teman sekelasnya saat ini dan dia bergumam pelan, apakah pengawas kelas menyukai Lan Xuanyu? Apakah dia sengaja membiarkannya menang? Monitres menyukai Lan Xuanyu. Seorang gadis di sebelahnya segera berseru dan kelas menjadi heboh. Ye Lingtong akhirnya tenang. Tidak ada yang bisa lebih tertekan daripada dia. Dia berpikir, bagaimana saya kalah? Bagaimana mungkin? Saya memiliki kekuatan yang cukup dan tendangan itu harus bisa mengalahkannya. Lan Xuanyu sudah kehilangan keseimbangan dan dia seharusnya sudah terlempar dengan tendanganku. Kenapa aku yang lemas? Ada apa dengan roh naga langit ini? Ya. Tapi itu tidak sesederhana roh yang tidak berfungsi dengan baik, sepertinya seluruh tubuhnya rusak. Pada saat ini, diskusi siswa dapat didengar. Monitor kelas menyukai Lan Xuanyu, dan membiarkannya menang dengan sengaja. Ye Lingtong hanya merasakan kesedihan dan kemarahan seketika. Lagi pula dia hanya seorang gadis berusia 6 tahun.
Air matanya mulai mengalir dan dia berteriak, aku tidak menyukainya. Dia melompat dari tanah, dia menyerbu ke arah Lan Xuanyu dan mendorongnya bahkan sebelum dia bisa lari. Ling Tong, guru penanggung jawab kelas 1, Gong Yinghao memanggil dan ketika dia melihat bahwa Ye Lingtong tidak memiliki niat untuk berhenti, dia mengejarnya. Qiu Yuxin memiliki ekspresi aneh dan dia melirik Lan Xuanyu. Bagaimana mungkin anak usia 6 tahun tahu apa-apa tentang hubungan laki-laki perempuan? Itu tidak mungkin, tapi menyukai seseorang bukan berarti harus hubungan laki-laki perempuan, bisa juga karena kekaguman. Dengan penampilan Lan Xuanyu, dia pasti bisa membuat siapapun menyukainya. Mungkinkah karena ini Ye Lingtong menunjukkan belas kasihan kepadanya? Lan Xuanyu bingung mengapa dia didorong dan jelas kesal, kesannya terhadap Ye Lingtong juga memburuk. Tidak hanya dia memilihnya, tetapi dia juga memiliki temperamen yang sangat buruk. Kemudian, dia menatap Qiu Yuxin dengan matanya yang besar dan lugu, Guru Qiu, apakah kita harus terus bertarung? Qiu Yuxin melirik sosok Gong Yinghao yang mundur. Dia kemudian menatap murid-muridnya yang bangga dan sudut bibirnya melengkung menjadi lengkungan yang indah. Tentu saja kita harus melanjutkan. Baiklah, kelas 1, siapa berikutnya? Untuk memberi Gong Yinghao beberapa wajah dan juga untuk memberikan siswa lain kesempatan untuk berlatih, Qiu Yuxin menukar Lan Xuanyu setelah dia memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Dan Lan Xuanyu akhirnya menjadi terkenal di akademi. Orang mungkin mengatakan bahwa dia hanya beruntung ketika dia menang melawan Ye Lingtong pertama kali, tetapi bagaimana dengan yang kedua? Selain itu, dia juga mengalahkan siswa lain. Kontrol yang tepat atas elemen airnya meninggalkan kesan mendalam pada para guru dan statusnya di kelas 2 menjadi lebih penting. Sepulang sekolah, Qiu Yuxin menawarinya nasihat penting untuk bekerja keras dalam meditasinya dan berusaha untuk meningkatkan laju peningkatan kekuatan rohnya. Guru Nana, teriak Lan Xuanyu tepat setelah dia melewati pintu depan rumah mereka. Nana membuka pintu kamarnya dan dia berjalan keluar. Ketika dia melihat Lan Xuanyu, tatapannya secara alami menjadi lebih lembut. Kamu kembali, Guru Nana, tahukah Anda? Selama kelas pertarungan kita hari ini, aku memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Lan Xuanyu berlari, menarik tangan Nana saat dia menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi selama pertandingan. Nana tersenyum mendengarkan, melihat betapa bersemangatnya dia tidak yakin mengapa tapi dia merasa seolah-olah hatinya yang kosong tiba-tiba terisi. Guru Nana, mengapa Ye Lingtong jatuh saat aku menangkapnya? Aku tidak melakukan apa-apa, aku janji. Nana berhenti dan mengerutkan alisnya saat dia berpikir. Dia kemudian berkata, seharusnya karena rohmu lebih terkendali terhadapnya sehingga ini akan terjadi. Dengan kata lain, jika dia tidak memiliki niat buruk terhadapmu, dia seharusnya bisa mendapatkan keuntungan juga saat kalian berdua melawan musuh yang sama. Lan Xuanyu melengkungkan bibirnya, dia memiliki temperamen yang buruk, aku tidak pernah ingin menjadi pasangannya. Guru Nana, apa yang akan kamu ajarkan padaku hari ini? Gerak kaki yang Anda ajarkan kepada saya luar biasa, mereka tidak bisa menyentuh saya sama sekali. Nana tersenyum, kemampuan dinilai bukan dalam kuantitas tetapi kualitas. Anda baru saja mulai belajar gerak kaki dan masih ada ruang untuk perbaikan. Saya akan mengajari Anda beberapa keterampilan bertarung saat Anda melatih gerak kaki Anda. Ayo pergi ke ruang kultivasi. Chapter 46, Growth. Rumah Ye Lingtong. Ye Lingtong memegang perangkat komunikasi bimbingan jiwa, menangis terseduh-seduh saat dia menceritakan pengalaman sedihnya kepada Ye Feng. Ayah, mengapa jadi seperti itu? Saya tidak yakin. Aku seharusnya menang. Kenapa jadi seperti itu? Teman sekelas saya mengatakan bahwa itu karena saya menyukai Lan Xuanyu dan itulah mengapa saya membiarkan dia menang. Saya tidak menyukainya, saya ingin menang atas dirinya. Di ujung telepon, Ye Feng mengerutkan kening. Tidak, Anda telah memahami kendali mendasar atas benda surgawi. Bahkan jika semangatmu ditekan, responnya seharusnya tidak sebesar itu. Bukankah awalnya baik-baik saja? Ini memang aneh dan ayahmu tidak mau berspekulasi liar. Jangan menangis. Tidak ada yang salah dengan naga langitmu. Masalahnya seharusnya dengan Xuanyu. Tunggu sampai ayah pulang dari misinya, kami akan memahami kemampuannya secara mendetail. Ayah, aku ingin menang atas dia. Anda harus mengajari saya cara untuk mengalahkannya. Ye Lingtong berteriak ke perangkat. Ayah akan pergi ke pertemuan.
Kita akan berbicara lebih banyak saat aku kembali. Dengan itu, Ye Feng menutup telepon. Komandan, semua orang ada di sini. Seorang perwira dengan pangkat letnan berjalan ke arah Ye Feng dan memberi hormat. Ayo pergi, kita akan mulai. Ekspresi Ye Feng menjadi tenang dan tenang. Saat itu, dia mengenakan seragam militernya dengan ekspresi serius. Dia memasuki ruang konferensi tempat 8 pria duduk mengelilingi meja. Setelah dia masuk, mereka berdiri dari tempat duduk mereka dan memberi hormat kepadanya. Ruang konferensi segera berubah menjadi suasana yang dingin dan muram. Duduk, Ye Feng melambaikan tangannya. Baru kemudian petugas lainnya mengambil tempat duduk mereka. Ye Feng kemudian berkata, saya yakin semua orang telah membaca datanya. Karena urgensi ini, kita harus memobilisasi pasukan khusus Valiant Dragon dan untuk menghindari warga negara menjadi panik, kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Kami akan mempertahankan keheningan radio di semua perangkat komunikasi bimbingan jiwa dari awal hingga akhir misi. Aktifkan semua komunikasi internal kami. Intelijen akan bekerja dengan kami dan memberi kami petunjuk dan informasi langsung. Saya ingin Anda semua mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran di depan. Kami menghadapi musuh yang sangat brutal dan terorganisir dengan kemampuan anti pengintaian yang sangat kuat. Kita tidak bisa membiarkan ikan-ikan ini lolos. Jika tidak, itu akan membawa kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Ya, bagi Lan Xuanyu, hidup itu kaya dan penuh dengan kebahagiaan. Sudah seperti itu sejak Nana datang ke dalam hidupnya. Pada siang hari, dia akan menghadiri kelas dan pada malam hari, dia akan berlatih bersama Nana. Meski sulit, dia merasa bahwa dia meningkat sangat cepat, terutama pada aspek elemen air. Hanya kemajuan dengan kekuatan rohnya yang tetap lambat. Yang paling membahagiakan adalah waktunya saat makan. Nana akan membawa pulang beberapa bahan yang aneh dan aneh. Tidak hanya enak, tetapi dia juga akan merasakan kenyamanan dan kesenangan yang luar biasa setelah dia selesai makan makanan itu. Yang berbeda adalah asupan makanan Lan Xuanyu pada bahan-bahan aneh ini menjadi lebih biasa. Pada awalnya, Nan Cheng sengaja mengamati Nana tetapi dia segera menyadari bahwa Nana benar-benar memuja Xuanyu. Ekspresinya, terutama sorot matanya, tidak bisa dipalsukan. Itu adalah gelombang emosi yang datang dari hatinya. Menambahkan bahwa Lan Xuanyu bahagia setiap hari di samping peningkatannya, dia secara bertahap menjadi nyaman dan kembali bekerja. Pada hari ke-10 keberangkatannya, Lan Xiao melakukan panggilan pertamanya dengan perangkat komunikasi untuk memberitahu Nan Cheng bahwa operasi mereka berjalan lancar. Dia mengikuti bahwa mereka akan melompat melalui lubang cacing untuk menyelidiki dunia baru. Panggilan berikutnya akan dilakukan dalam waktu 1 bulan, dan pada saat yang sama, seluruh operasi akan berlanjut selama setengah tahun. Pada periode ini, sikap Ye Lingtong terhadap Lan Xuanyu semakin memburuk. Karena rumor yang dimiliki teman sekelasnya, dia sengaja menjauh darinya. Ditambah fakta bahwa mereka berada di kelas yang berbeda, pertemuan mereka menjadi jarang. Lan Xuanyu memiliki kesan buruk padanya dan dia secara alami tidak mencarinya secara sukarela. Dia baru saja menjalani rutinitasnya yang akrab dan bahagia seperti yang dia lakukan setiap hari. Begitu saja, 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Wah, nak, kamu sepertinya sudah tumbuh lebih tinggi. Nan Cheng tersenyum saat dia berdiri di samping Lan Xuanyu untuk mengukur tinggi badannya. Dia telah tumbuh ke ketinggian yang melampaui perutnya. Untuk anak laki-laki yang belum genap berusia 7 tahun, tingginya sudah mencapai 1,3 meter. Dia sekarang yang tertinggi di antara siswa di kelasnya. Tidak hanya dia lebih tinggi, tetapi fisiknya juga tumbuh lebih proporsional dan kuat. Dia sudah sangat tampan, tapi sekarang rasanya ada lapisan cahaya redup di bawah kulitnya seolah-olah dia memancarkan kilau lembut. Kemanapun dia berjalan, perhatian akan tertuju padanya. Sambil mengomentari tinggi badan putranya, Nan Cheng memandang dan tersenyum ke arah Nana. Meskipun dia tidak yakin bagaimana Nana melakukannya, jelas bahwa perubahan Lan Xuanyu terkait dengan makanan yang dia makan. Nan Cheng secara khusus meneliti bahan-bahannya dan mengidentifikasi beberapa di antaranya. Dia tidak yakin dengan harganya, tetapi dia menemukan bahwa itu sangat berharga. Dan Nana tidak pernah meminta 1 sen pun sebagai gantinya. Jika bukan karena Nan Cheng bersikeras untuk membayarnya, Nana tidak akan pernah mengambil apapun. Dengan orang lain yang dengan sepenuh hati merawat kesejahteraan putranya, Nan Cheng sebenarnya bahagia. Selain itu, orang itu mungkin adalah judul Dou Luo yang paling kuat.
Jadi, dia tidak hanya menerima Nana, tapi dia bahkan menghormatinya. Melalui 3 bulan pelatihan, kekuatan roh Lan Xuanyu mampu menembus peringkat ke-13. Semua bahan berharga itu tidak sia-sia. Fisik dan fundamentalnya terpahat dengan baik juga. Guru Nana, kita akan membawa Xuanyu besok. Nan Cheng tersenyum. Kita tidak bisa membuatnya bekerja terus-menerus dan memberinya waktu untuk menikmati dan bersantai. Apa yang kamu katakan? Kemana kita akan pergi? Itu hebat. Lan Xuanyu melompat kegirangan. Nan Cheng menjentikkan dahinya dengan ringan. Kamu hanya menjadi sangat energik setelah mendengar kenikmatan. Nana mengerutkan kening saat melihat jari Nan Cheng dengan lembut menyentuh dahi Lan Xuanyu. Jari-jarinya bergerak sedikit, tetapi pada akhirnya, dia mengalihkan pandangannya dan menjawab, baiklah. Ada gedung besar baru di kota dan konon ada taman trampolin di sana. Itu agak menarik. Aku akan membawamu ke sana. Kita kemudian bisa mencari restoran untuk makan bersama. Ayahmu meneleponku kemarin dan memintaku untuk membawamu lebih banyak lagi, kata Nan Cheng. Itu luar biasa. Ibu adalah yang terbaik. Kalau begitu berlatih keras dengan Guru Nana, ibu akan keluar dan membeli makanan kembali. Nan Cheng kemudian pergi, meninggalkan Lan Xuanyu dan Nana sendirian di rumah. Lan Xuanyu berbalik dan tersenyum ke arah Nana dengan gembira. Tiba-tiba, dia menyerbu ke arah Nana. Saat sedang menerkam, sebuah bayangan terpisah dari bahunya ke arah lain. Di tangan kanannya, secercah emas redup menyala. Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat dia tiba-tiba muncul di posisi bayangan. Nana tersenyum dan mengayunkan kepalanya. Rambut perak panjang yang menyentuh tanah tersapu keluar. Setiap helai rambutnya hampir seperti mata saat menyegel gerakan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu terkejut. Dia menyerang ke depan dengan tangan kirinya yang mekar dengan cahaya perak saat seberkas air menyembur keluar dari telapak tangannya mengenai rambut perak di depannya. Dia menggunakan momentum untuk berhenti tiba-tiba dan melakukan putaran 90 derajat. Rambut perak menyapu dan benar-benar menyerap elemen air dari pancaran air sepenuhnya. Pada saat ini, Lan Xuanyu dengan gesit bergeser ke samping, berputar dengan maksud untuk mencapai punggung Nana. Nana menurunkan tubuhnya dan benar-benar berlutut. Dia tidak melakukan penyesuaian apapun, membuatnya seolah-olah muatan Lan Xuanyu akan bertabrakan langsung dengannya. Pusaran air melonjak keluar dari tangan kirinya dan bergerak untuk menjebak Nana sementara Lan Xuanyu segera berbelok lagi. Nana menarik napas dalam-dalam dan menghirup seluruh pusaran air. Yang lebih menakutkan lagi adalah hisapan itu membuat Lan Xuanyu hampir kehilangan kendali atas momentumnya. Dia mengangkat kedua tangan ke atas dengan niat untuk memblokir, tetapi Nana menarik napas lagi. Hisap lembut memaksa tubuhnya untuk bergerak sebagai gantinya. Bob, bibir merah Nana menempel di pipi bayinya. Chapter 47, Golden Dragon Shocks the Heavens. Guru Nana, kamu pengganggu. Lan Xuanyu menyeka wajahnya dan tampak kesal. Nana sudah menggendongnya dan dia berdiri tegak sekali lagi. Kaulah yang melakukan serangan diam-diam padaku terlebih dahulu. Bagaimana aku menggertakmu, ya? Lan Xuanyu mencibir. Kekuatan rohmu sangat kuat, bukankah ini intimidasi? Nana tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kamu harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Tapi pada dasarnya Anda sudah mempelajari dasar-dasar gerak kaki. Jika Anda ingin meningkatkan lebih lanjut, Anda akan membutuhkan lebih banyak kekuatan roh untuk mendukungnya dan saya telah mengajari Anda cara melakukannya. Kita bisa mulai belajar sesuatu yang baru hari ini. Mempelajari apa? Lan Xuanyu tertarik saat dia berkata bahwa mereka akan mempelajari hal-hal baru. Nana kemudian berkata, kita akan mempelajari keterampilan seni bela diri kuno. Anda sudah memiliki kontrol yang cukup baik atas elemen air dan kekuatan Anda akan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan roh Anda di masa depan. Ada gerak kaki untuk pertarungan jarak dekat jadi setidaknya Anda tidak akan dirugikan tetapi Anda masih kekurangan beberapa keterampilan menyerang pertempuran jarak dekat. Anda memiliki roh kembar dan Anda akan bekerja untuk mengoordinasikan keduanya, yaitu elemen air dan kekuatan di dalam diri Anda. Dengan kekuatan roh Anda saat ini, Anda masih jauh dari kemampuan untuk mengendalikan mereka sehingga Anda harus mempelajari beberapa teknik bertarung yang lebih sederhana terlebih dahulu. Tentu-tentu, setiap anak laki-laki suka menyerang. Selama beberapa bulan ini, Lan Xuanyu telah mempelajari gerakan kakinya dari Nana setiap saat dan meskipun menarik, itu tidak seagresif keterampilan tempur lainnya. Guru Nana, teknik bertarung apa yang akan kamu ajarkan padaku?
Lan Xuanyu bertanya dengan penuh semangat. Nana memikirkannya dan berkata, menurutku teknik bertarung ini disebut, naga emas mengejutkan surga. Kamu tidak begitu ingat. Lan Xuanyu sedikit penasaran. Nana mengangguk dan tersenyum pahit. Aku tidak mengingatnya dengan jelas tapi ini seharusnya namanya. Ayo pergi ke ruang kultivasi. Petik 2. Nana langsung membawa Lan Xuanyu ke ruang kultivasi sebelum menurunkannya. Dia menutup pintu dan mengaktifkan sistem pertahanan interior. Hal yang luar biasa tentang naga emas mengejutkan surga adalah ia akan membangkitkan energi di dalam darahmu, ditambah dengan kekuatan rohmu dan kekuatan di pembuluh darahmu. Ini seperti memobilisasi kekuatan seluruh tubuh Anda sekaligus. Dengan kekuatan roh Anda saat ini, Anda masih jauh dari dapat menggunakan versi lengkapnya, tetapi saya dapat mengajari Anda cara mengoperasikannya. Karena Anda tidak memiliki kekuatan roh yang cukup, Anda akan menggunakan versi yang dilemahkan untuk saat ini. Guru Nana, ajari aku, cepat. Lan Xuanyu sangat tertarik dengan teknik pertarungan kuno ini hanya dengan mendengar namanya. Ingat perubahan tubuhmu nanti. Nana berjongkok di belakang Lan Xuanyu, meletakkan tangan kanannya di punggungnya dan roh lembut dan kekuatan spiritual perlahan memasuki tubuhnya. Teknik ini akan menyebabkan darahmu mengalir mundur. Suara Nana bergema dan setelah itu, semuanya menjadi buram di depan mata Lan Xuanyu saat dia jatuh ke dunia spiritual. Tubuh seseorang muncul dalam kesadarannya dengan tubuh yang sama persis dengan dirinya. Dia bisa dengan jelas melihat perubahan arah aliran darah orang ini serta perubahan kondisinya. Tepat pada saat ini, dia merasakan sensasi hangat muncul di tubuhnya secara tiba-tiba dan darah yang mengalir perlahan barusan mengalami beberapa perubahan. Rasa sakit yang menusuk segera menjalar ke seluruh tubuhnya dan ada juga perasaan mencekik. Itu adalah rasa sakit yang sulit untuk dia gambarkan. Namun demikian, pikirannya sangat terjaga dan dia dapat melihat aliran darah di tubuh itu bergerak ke arah yang berbeda. Rasa sakitnya meningkat secara instan. Lan Xuanyu ingin berteriak tetapi dia tidak dapat menemukan suaranya dan seluruh tubuhnya terasa perih. Pada saat itulah dia tiba-tiba merasakan tubuhnya memanas seolah-olah dia dibakar. Dia mengangkat tangan kanannya tanpa sadar. Aliran darahnya yang terbalik menghasilkan kekuatan khusus. Darahnya mengalir ke arah yang berbeda tapi kehangatan yang dia rasakan setelah perubahan itu berpindah ke tangan kanannya. Tepat pada saat ini, segala sesuatu di hadapannya menjadi sangat jelas. Lan Xuanyu terkejut melihat blue silver grass bermotif emas menutupi lengan kanannya. Yang lebih menakutkan adalah tangan kanannya tampak bengkak. Tinjunya tampaknya lebih besar dari biasanya dan blue silver grass bermotif emas tampaknya telah mendarah daging di kulitnya untuk menutupi lengannya dengan sisik emas berbentuk berlian. Naga emas mengejutkan surga. Suara Nana datang dari belakangnya dan yang dia rasakan hanyalah kekuatan tak terlihat yang mengendalikan panas di tubuhnya dan mengalirkannya ke tangan kanannya. Lapisan tipis cahaya keemasan segera muncul di sekelilingnya dan terdengar teriakan rendah dari telapak tangan kanannya. Udara di sekitar mereka menjadi lebih khusyuk dan cahaya keemasan menyembur dari telapak tangannya, itu samar-samar terlihat dan sepertinya berbentuk kepala naga. Bang! Sinar cahaya keemasan menyerang target yang berada 1 meter di depan sebelum mengeluarkan raungan yang dalam. Seluruh ruang kultivasi bergetar sedikit dan setelah serangan ini ditembakkan, Lan Xuanyu merasa tubuhnya benar-benar kosong. Tubuhnya menjadi lunak dan aliran darahnya kembali normal. Kekuatan roh yang lembut mengalir dari singletnya seperti aliran tanpa henti ke dalam tubuhnya, membantunya memulihkan apa yang telah dia gunakan sebelumnya. Apakah kamu merasakannya? Perubahan arah aliran darah Anda akan memicu kekuatan di pembuluh darah Anda dan ketika kekuatan ini digabungkan dengan kekuatan roh Anda, itu akan memberikan serangan yang lebih kuat dari biasanya. Golden Dragon Shocks the Heavens ini adalah teknik bertarung untukmu dan juga bisa menjadi metode kultivasi pada saat yang bersamaan. Ini karena saat Anda menggunakannya, Anda dapat merangsang kekuatan di pembuluh darah Anda dan menyehatkan tubuh Anda untuk memperkuat meridian Anda. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, saya pikir ini adalah cara terbaik untuk melatih Anda saat ini. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Nana, apa kekuatan di pembuluh darahku? Nana menjadi kosong. Aku juga tidak terlalu yakin, tapi kupikir itu cocok dengan ini. Pada titik ini, dia merajut alisnya. Sebenarnya, metode kultivasi ini, naga emas mengejutkan surga, baru muncul di kepalanya 2 hari yang lalu. Dia ingin mengingat lebih banyak tentang itu, tetapi dia tidak bisa memikirkan situasi tertentu. Ayo lanjutkan,
Kamu harus mencoba yang terbaik untuk merasakan perubahan aliran darahmu. Dalam 10 kali pertama, saya akan membantu Anda mengubah arah darah Anda dan Anda harus mengingat rutenya. Kemudian, Anda akan mengandalkan diri sendiri untuk berlatih dan saya akan melindungi Anda untuk mencegah kecelakaan. Baiklah, jas terkuat Nana sebenarnya melindungi. Jika orang lain mencoba mempraktikkan naga emas yang mengejutkan surga, mari kita tidak membicarakan apakah mereka akan berhasil atau tidak. Itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh untuk berlatih dan tentu saja, butuh banyak waktu sebelum seseorang dapat menggunakannya lagi. Tapi dengan keberadaannya, Lan Xuanyu akan bisa berlatih terus-menerus dan dia tidak perlu khawatir dirasuki iblis karena Nana akan selalu melindunginya dari bahaya apapun. Berlatih seperti itu secara alami akan membuatnya lebih cepat. Setelah Lan Xuanyu mengalami kekuatan naga emas mengejutkan langit, dia dipenuhi dengan antusiasme dan hari berlalu tanpa sadar. Juga, dia makan 2 kali dari bahan-bahan berharga karena Nana percaya bahwa dia menggunakan cukup banyak energi vital dan darah saat melatih keterampilan itu sehingga dia perlu mengisi kembali tubuhnya dengan lebih banyak nutrisi. Keesokan paginya, ketika Lan Xuanyu turun dari tempat tidur, dia tiba-tiba merasa pegal di sekujur tubuhnya dan meskipun begitu, tubuhnya terasa hangat yang memberinya perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Saat dia berlatih teknik sepanjang hari kemarin, Nana tidak memintanya untuk bermeditasi di malam hari dan membiarkannya bersantai dan beristirahat dengan baik dengan tidur. Lan Xuanyu menggeliat, tulangnya sedikit berderit dan dia melompat dari tempat tidur. Saat kedua kakinya mendarat di lantai, terdengar boom yang membuatnya ketakutan juga. Apakah aku menjadi lebih berat? Xuanyu, apakah kamu sudah bangun? Sudah waktunya sarapan. Suara Nancheng datang dari luar. Bu, aku sudah bangun. Bisakah saya pergi bermain setelah sarapan? Dia sangat senang ketika berpikir tentang bisa keluar untuk bermain hari ini. Sarapan dulu. Sarapannya dibuat secara alami dari bahan-bahan yang bernutrisi tinggi. Setelah dia melahap dirinya sendiri, Lan Xuanyu tidak sabar untuk keluar. Kalian pergi duluan, aku akan tinggal di rumah. Nana tersenyum dan menyentuh kepala Lan Xuanyu. Guru Nana, kamu tidak pergi. Ikutlah dengan kami. Lan Xuanyu berkata dengan enggan. Nana lalu tersenyum. Pergilah bermain dengan Momi, aku ingin memikirkan apa yang akan diajarkan kepadamu selanjutnya. Chapter 48, Noble Less kurang dari Remembrance lebih besar dari. Itu hebat. Setelah berpikir untuk bersenang-senang, Lan Xuanyu tidak lagi berada di sekitar Nana yang membuat Nancheng sedikit lebih bahagia. Sejak kedatangan Nana, Nancheng selalu merasa bahwa putranya dan gurunya terlalu dekat sehingga ibu dan putranya tidak lagi punya waktu untuk memanggil mereka sendiri. Jarang baginya untuk dapat membawa putranya keluar selama akhir pekan, dan ikatan mereka berdua saja terasa menyenangkan baginya. Itu juga memungkinkan mereka untuk meningkatkan hubungan mereka. Nancheng mengemudikan mobil bimbingan roh dan melaju di sepanjang jalan raya. Bu, kita mau makan apa hari ini? Bisakah kita membeli sesuatu untuk guru Nana juga? Lan Xuanyu melihat keluar jendela dengan gembira saat dia bertanya pada Nancheng. Nancheng sedikit cemburu. Bahkan saat ini, kamu tidak bisa melupakan guru Nana. Mumi akan bertanya padamu, apakah kamu lebih menyukai guru Nana daripada Mumi? Lan Xuanyu melirik Nancheng dan menjawab, Bu, dengan kata-kata dewasamu, kamu membuat masalah tanpa alasan. Tangan Nancheng gemetar. Untungnya, mereka menggunakan autopilot saat dia mendapati dirinya terjebak di antara tertawa atau meneteskan air mata. Dan dari mana kamu mempelajarinya? Lan Xuanyu segera bertingkah seperti orang dewasa dan meniru Lan Xiao. Nancheng, biarkan aku memberitahumu ini. Meskipun saya memanjakan Anda seharusnya tidak membuat masalah tanpa alasan. Bahkan binatang roh kelinci tulang lunak yang lemah dan lemah menggigit balik. Petik 2. Tercengang, Nancheng menatap putranya. Bagus, dasar anak nakal, karena berani menguping pembicaraan kita. Lan Xuanyu terkikik. Bagaimana aku menguping? Anda berbicara begitu keras. Nancheng berpunuk dan tertawa. Kamu anak nakal, kamu benar-benar penipu, bukan? Oh ya, berbicara tentang penipu, saya pikir konser Noble Le sedang disiarkan hari ini. Sambil mengatakan itu, dia mengaktifkan layar di dalam mobil. Layar 12 inci menyala di kaca depan mobil tanpa perlu penyesuaian. Itu langsung disetel ke saluran televisi Nancheng yang paling sering. Meski superstar Tang Le baru muncul beberapa bulan,
dia sudah menjadi sensasi di federasi. Hit singlenya kurang dari Remembrance lebih besar dari, telah meninggalkan kesan mendalam pada masa. Dan dengan dukungan penuh dari perusahaan pengelolanya, single tersebut tersebar di beberapa planet di bawah federasi hanya dalam jangka waktu singkat. Anehnya, Noble hanya menyanyikan lagu ini dan dia memiliki karisma yang cukup unik untuk menarik perhatian semua wanita dari usia 8 hingga 80 tahun. Ini membuat penampilannya terkenal sebagai konser terpendek namun paling luar biasa dalam sejarah dengan hanya satu lagu, kurang dari Remembrance lebih besar dari yang dia nyanyikan hanya 3 kali. Orang harus memahami bahwa konser selebriti biasa akan memiliki setidaknya selusin lagu, beberapa interaksi dan partisipasi tamu terhormat, yang membuat rata-rata konser terpendek menjadi setidaknya 2 jam. Namun konser Noble hanya berlangsung selama setengah jam. Tanpa berbicara sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dia hanya akan menyanyikan kurang dari Remembrance lebih besar dari 3 kali tetapi semua penggemar dan penonton yang mendengarkan akan mabuk dan tertarik pada setiap pengulangannya, yang sepertinya mengandung arti yang berbeda meskipun sama lagu. Meski tampil singkat selama setengah jam, penonton akan tetap berada di ruang konser meski Noble keluar dari panggung. Mereka semua dibuat mabuk oleh suaranya. Meski ingin konser dilanjutkan, penonton tetap akan diliputi kepuasan, dan tidak ada satupun penonton yang pernah membuat keributan karena konser yang begitu singkat. Nama Noble telah menyebar jauh dan luas. Dengan upaya habis-habisan perusahaan pengelolanya, Noble menjadi selebriti dalam semalam. Di layar, Noble berdiri di atas panggung dengan rambut biru panjangnya disisir ke belakang bersama dengan wajahnya yang jernih dan tampan yang meninggalkan bekas yang dalam di benak semua orang. Dia mengenakan jubah upacara putih dengan pola perak di tepinya, menonjolkan perawakannya yang tinggi yang meningkatkan keramahannya. "Mumi, matamu berbinar," komentar Lan Xuanyu sambil menatap Nancheng. Nancheng segera menyuruhnya diam dan meningkatkan volume pertunjukan. Siluetnya kabur, seolah-olah mengalami reinkarnasi 1000 tahun. Suaranya sangat jernih, dari gema yang tak terhitung jumlahnya dari masa lalu. Aroma kesturi dan bunga bakumnya, yang tetap melekat di ujung inderaku meskipun telah berlalu berabad-abad. Tangannya yang lembut dan ramping, jangkar dan pelabuhan terbaikku. 1 kehidupan, 3 dunia, 1 jiwa kita, yang kedua masyarakat, dan yang terakhir terkandung di dalam lubuk hati kita. Di mana dia sekarang? Dunia ketiga eksistensialnya telah meninggalkan bekas di hatiku. Selama aku ada, dia juga akan begitu. Terlepas dari di mana dia berada di yang pertama, terlepas dari apakah dia mengingatnya yang kedua. Dia akan selalu begitu. Kenanganku kabur, tapi hatiku rindu. Dimanapun dia berada, aku akan membawakannya dunia ketiga dan mencari 2 dunia lainnya. 1 kehidupan, 3 dunia, kapan mereka akan bertemu? 1 kehidupan, 3 dunia, kapan ingatanku akan kembali padaku? Saya berharap cahaya dari surga untuk membimbing saya di jalan yang benar, baik itu alam dewa, jurang maut, terlepas dari surga, atau bumi. Saya hanya berharap ketiga dunianya akan bertemu, sebuah harapan agar hidup dan dunia kita akan bergabung. Bawa aku pergi, bawa aku pergi, bawa aku pergi. Suara awal yang terdengar dari Noble berangsur-angsur menjadi serak saat lagu berlanjut. Emosi di matanya berubah dari jernih menjadi bingung, secara bertahap jatuh semakin dalam, dan di akhir lagu, matanya menjadi kosong. Lirik lagunya tidak mengandung satu kenangan pun, tetapi setiap kalimatnya bergema dengan emosinya. Nancheng telah mendengar lagu itu berkali-kali tetapi pada saat itu, matanya tanpa sadar memerah. Lan Xuanyu juga sudah tenang. Itu normal bagi anak-anak seusianya untuk tidak dapat memahami emosi di balik lagu itu, tetapi Lan Xuanyu merasa lagu itu bagus, dan itu menyebabkan hatinya bergetar. Noble pasti sangat mencintai seseorang sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menyanyikan lagu seperti itu, Nancheng bergumam pada dirinya sendiri. Bu, apa itu cinta yang dalam? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nancheng mengetuk dahinya. Kamu masih kecil, jangan banyak bertanya. Anda akan memahaminya ketika Anda bertambah tua. Mumi, kenapa kamu begitu kejam? Lan Xuanyu membantah. Nancheng terkikik. Bagaimana saya melakukan kekerasan? Bahkan jika aku, ayahmu tidak ada di sini. Kepada siapa kamu akan mengadu? Lan Xuanyu tiba-tiba berubah serius. Saya akan mengeluh kepada Guru Nana. Bu, saya menyadari bahwa setiap kali Anda membenturkan kepala saya, Guru Nana sepertinya tidak senang.
Huh, huh. Nan Cheng terkejut dan dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menggigil di punggungnya. Entah bagaimana, di benaknya, dia sepertinya juga merasakan hal yang sama. Lagi pula, Nana kemungkinan besar adalah judul Douluo yang kuat. Huff, Mami cemburu. Sepertinya kamu lebih dekat dengan guru Nana daripada Mumi. Nan Cheng cemberut. Bu, apakah kamu mencintaiku? Lan Xuanyu menarik tangan Nan Cheng dan melebarkan matanya saat dia mulai bertingkah manis. Dia tahu bahwa dia berakting, tetapi hati Nan Cheng masih luluh. Tidak lagi bisa menolak, dia meremas pipinya. Aku tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Ibu sayang kamu, ibu pasti sayang kamu. Kamu adalah bayi berharga Mumi. Mama adalah yang terbaik. Chapter 49, Trampolines and Invasion. Mobil terbang Seoul Guidance segera menemukan tempat parkir yang bagus. Mobil berhenti dan kaca di kaca depan menunjukkan jalan untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Dengan kemajuan teknologi, manusia menjadi lebih malas karena hidup menjadi lebih nyaman. Dunia trampolin. Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan gembira ketika dia memasuki tempat ini. Sejauh mata memandang, tempat itu sangat luas, lebarnya setidaknya lebih dari 1000 meter persegi dan ada segala macam trampolin di dalamnya. Mereka berbaris satu demi satu dan dia bisa melompat-lompat. Ada juga yang besar dengan banyak elastisitas dan spons besar di mana seseorang bisa melompat dari ketinggian 4 hingga 5 meter dan menyelam ke dalamnya. Selain itu, ada juga kolam spon yang dalamnya beberapa meter dan di atasnya ada tali pengikat jika ada yang ingin berlatih keseimbangan. Beberapa anggota staf dari World of Trampolines melakukan trik mewah di atas trampolin dan mereka melompat sangat tinggi untuk melakukan segala macam aksi menarik. Anak-anak yang menonton mulai bersorak. Lan Xuanyu sangat ingin masuk tetapi dia dihentikan oleh seorang anggota staf. Teman kecil, kamu harus berganti ke kaos kaki trampolin sebelum kamu bisa masuk. Kaos kaki trampolin memiliki titik-titik karet anti-selip di bagian bawah untuk mencegah tergelincir saat melompat. Nan Cheng membawa putranya dan mengganti kaos kakinya. Dia membayar biaya masuk dan segera, mereka memasuki dunia trampolin. Lan Xuanyu menyerang dengan penuh semangat dan dia mulai melompat di atas trampolin. Trampolin itu sangat melenting dan langsung membuatnya terlempar. Karena ini adalah pertama kalinya, Lan Xuanyu sedikit kehilangan keseimbangan saat dia memantul. Tapi dia adalah seorang spirit master, dan ketika dia berada di udara, dia telah menyesuaikan pusat gravitasinya dan mendarat di trampolin lagi. Pada saat berikutnya, tubuhnya melambung tinggi. Wah, dia melompat sangat tinggi. Bocah di sebelahnya menatap kaget pada Lan Xuanyu yang tingginya sekitar 3 meter di udara. Lan Xuanyu juga tertegun. Dia merasa bahwa ini ada hubungannya dengan berat badannya karena dia tidak seringan penampilannya. Namun, perasaan terangkat di udara ini luar biasa. Setelah dia terbiasa dengan elastisitas trampolin, dia langsung masuk ke dalamnya dan sangat menikmatinya sampai-sampai dia mencoba melakukan backflip. Nan Cheng melihat dari kejauhan dan selama Lan Xuanyu senang, dia juga senang. Dia memiliki pangkat Kaisar Roh dan meskipun dia tidak bisa terbang, dia juga luar biasa dalam melompat. Dia bahkan bisa meluncur di udara untuk waktu yang singkat sehingga dia tidak terlalu tertarik bermain trampolin. Cukup melihat putranya bermain dengan gembira. Lan Xuanyu melompat tinggi ke langit dan auranya berubah. Pikirannya terbuka dan dia bebas dari semua kekhawatirannya. Semua pusat perbelanjaan memiliki sistem kontrol cerdas mereka sendiri di federasi hari ini, dan itu digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan di pusat perbelanjaan dengan tertib. Seperti petunjuk yang diberikan kepada Nan Cheng ketika dia memarkir mobilnya dan distribusi barang atau penerimaan dan banyak lagi, ada banyak pekerjaan yang tidak membutuhkan manusia lagi. Sistem kontrol cerdas mampu menyelesaikan sebagian besar pekerjaan dan tidak mudah melakukan kesalahan. Taman trampolin tempat Nan Cheng dan Lan Xuanyu berada di sebuah gedung besar yang baru dibuka. Itu memiliki total 128 level dan dikenal sebagai Gedung Horizon. Itu adalah salah satu bangunan tertinggi di kota Ziluo, ada bisnis, fasilitas hiburan, dan kantor di dalamnya. Sebuah bangunan besar seperti ini akan memiliki wadah pemikir sendiri untuk mengelola berbagai urusan di dalam gedung yang mencakup pengisian biaya ke berbagai bisnis dan memberikan bimbingan. Think Tank akan dihubungkan dengan bank sentral dan setelah jangka waktu tertentu, lembaga tersebut akan mentransfer semua biaya yang dikumpulkannya ke rekening kepemilikan yang dimiliki oleh gedung di bank sentral.
Uang sekarang sebagian besar dibayarkan dalam bentuk elektronik. Oleh karena itu, perangkat komunikasi bimbingan jiwa setiap orang sangat penting karena mereka terikat langsung dengan tanda-tanda vital seseorang dan hanya orang itu sendiri yang dapat menggunakannya. Wadah pemikir gedung Cakrawala terletak di lantai 111 gedung tersebut. Level di atas lantai 100 eksklusif untuk gedung Horizon dan tidak tersedia untuk disewa. Oleh karena itu, ada lapisan khusus yang memisahkan lantai 100 dengan lantai 101. Seseorang harus pindah ke lift lain dan dia akan segera menjalani serangkaian pemeriksaan keamanan khusus untuk masuk. Pintu lift terbuka di lantai 100 dan seseorang melangkah keluar. Itu adalah pria dengan tubuh sedang. Dia memiliki rambut abu-abu kebiruan pendek dan mengenakan pakaian kulit. Dia tampak rapi dan rapi. Dia mengenakan kacamata hitam dan sedang mengunyah sepotong permen karet. Dia memiliki kedua tangan di sakunya dan bahunya bergoyang saat dia berjalan keluar dari lift. "Aku di sini," gumamnya pada dirinya sendiri. Sebuah suara rendah datang dari earphone-nya, berkata, "Mulailah. N, bersiap untuk menyerang." Orang itu masih tersenyum nakal tetapi ketika dia berbicara, matanya sudah melihat ke arah lift yang menuju ke lantai 101. Ada orang yang menjaga lift dan ketika mereka melihat pria itu berhenti di lantai 100 tetapi tidak memasuki gedung kantor di sana, 2 dari 6 penjaga segera mendekatinya. Mereka semua mengenakan meja berukuran kecil yang menutupi seluruh tubuh mereka. Meja ini tidak boleh diremehkan. Produk berteknologi tinggi dari federasi ini dapat menyerang dan bertahan. Jika orang biasa memakainya, kekuatannya hampir setara dengan Spirit Master dengan 4 cincin roh dengan kekuatan pertahanannya melampaui batas yang seharusnya. Selain itu, bisa menjaga tempat ini, mereka pasti bukan orang biasa dan telah melalui beberapa pelatihan khusus. Kekuatan bertarung mereka seharusnya cukup kuat. "Jangan tinggal di sini, tolong pergi secepat mungkin." Suara elektronik bergema saat salah satu penjaga berbicara melalui mikrofon di helmnya. "Apa yang akan kalian lakukan jika aku tidak ingin pergi?" Pria berpakaian kulit itu mengangkat bahu dan mendekati mereka dengan acuh tak acuh. "Jangan menimbulkan masalah. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Penjaga lain berkata dengan tegas. "Oh, aku akan pergi, aku akan pergi, oke." Pria yang mengenakan kulit tampak sedikit berkecil hati. Dia mengangkat kedua tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak berbahaya dan tidak bersalah. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju gedung kantor. Para penjaga telah melihat banyak orang seperti dia yang sedikit provokatif dan mereka tidak mempermasalahkannya. Mereka berbalik dan berjalan kembali ke pos masing-masing. Pada saat ini, seringai muncul di wajah pria itu. Ada kilatan cahaya di tangan kanannya dan tiba-tiba, helm hitam dengan kristal putih keperakan muncul di dahinya. Dia mengenakan helm dan menekan kristal. "Mulai." Bas, kekuatan tak terlihat tersebar keluar dari tengah helm, terutama ke arah ke-6 penjaga itu. Dan tidak jauh dari gedung Cakrawala, atap di gerbong belakang transportasi bimbingan jiwa yang besar perlahan terbelah. Perangkat interferensi elektronik raksasa yang berdiameter lebih dari 3 meter perlahan menampakkan dirinya. Di dalam mobil, ada 6 orang yang mengelilingi perangkat interferensi dan mereka melepaskan kekuatan roh mereka dari kedua tangan secara bersamaan, meningkatkan kekuatan perangkat interferensi secara maksimal. Gelombang interferensi yang tak terlihat menembus lantai 111 gedung Horizon. Isolasi selesai. Gedung Cakrawala, lantai ke-100. Ke-6 penjaga semuanya sudah berada di tanah. Pria berpakaian kulit itu melangkah ke sisi lift dan memakai tangan mekanik. Beberapa helai benang muncul dan dengan cepat dibor ke panel logam yang mengarah ke lantai yang lebih tinggi. "Mulai invasi. Anda sekarang terputus dari Bank Sentral. Anda punya waktu 15 menit untuk melakukan ini, jadi sekali lagi, mundurlah dalam 15 menit. Pria berpakaian kulit itu lalu tertawa. "Jangan khawatir, aku bisa melakukannya dalam 10. Chapter 50, Full It. Ding, pintu lift terbuka dan pria berpakaian kulit itu masuk ke dalam sekejap. Dia kemudian menekan tombol untuk sampai ke lantai 111. Pintu tertutup dan lift dengan cepat naik. Dia melewati total 11 level dan dia sampai di sana dengan cepat. Saat ini, lantai 111 di gedung itu agak kacau. Apa yang telah terjadi? Mengapa kita tidak dapat terhubung ke jaringan? Coba gunakan sistem untuk terhubung ke bank sentral dan aktifkan semua tindakan pengamanan, jawab penyelia dengan cepat. Orang harus tahu bahwa di tempat seperti gedung Horizon,
setidaknya ada selusin cara untuk terhubung ke bank sentral sehingga tidak terputus hanya karena masalah konektivitas. Jika mereka semua terganggu pada saat yang sama, maka itu akan menjadi sesuatu yang mereka anggap sebagai masalah. Hubungi polisi kota Ziluo. Suruh mereka mengirim beberapa orang segera. Petik 2. Supervisor, saya tidak dapat melakukan panggilan keluar dengan perangkat komunikasi bimbingan roh. Saya juga tidak dapat terhubung secara langsung, seorang anggota staf menjawab dengan cemas. Ada yang salah, pasti ada sinyal inferensi yang sangat kuat jika ini terjadi. Cepat, matikan sistem internal. Kata pengawas dengan tergesa-gesa. Jangan dimatikan, itu akan buruk. Setidaknya akan ada lebih dari $1 miliar federal yang harus kami kumpulkan lagi lain kali. Betapa merepotkan, kenapa kau tidak membawaku pergi saja? Suara yang terdengar jahat bergema di pusat think tank. Bang, pintu terbuka dan pria berpakaian kulit dengan helm di kepalanya masuk. Pintu yang seharusnya memiliki 3 lapis enkripsi tidak banyak berfungsi setelah jaringan terputus. Semakin maju suatu produk teknologi, semakin bergantung pada teknologi itu sendiri. Tidak ada sistem pertahanan fisik di seluruh gedung Horizon dan semuanya sepenuhnya dikendalikan oleh teknologi. Pengawas berseru, siapa kamu? Bagaimana Anda bisa masuk? Ini tidak mungkin, meskipun ada gangguan dari luar, sistem internal kita tidak akan terpengaruh. Anda, kenapa tidak mungkin? Saya akan dapat masuk jika seseorang memberitahu saya kata sandi internal Anda, bukan? Baiklah, cukup omong kosong. Kalian semua diam. Saat dia berbicara, pria berpakaian kulit itu menekan kristal di helmnya. Weng! Gelombang tak terlihat meledak dan semua anggota staf yang hadir pingsan dan jatuh ke tanah satu demi satu. Lihat, dunia sudah bersih sekarang. Pria berbaju kulit itu tertawa keras, tetapi tindakannya tidak berhenti sama sekali. Dia berjalan menuju bagian inti dari pusat think tank tanpa sedikit pun keraguan. Terkadang, ketika sebuah misi diselesaikan dengan begitu mudah, itu bukanlah hal yang menyenangkan. Betapa membosankan. Saat dia berbicara, dia berjalan dengan santai ke ruang kontrol pusat think tank, tangan logamnya muncul sekali lagi dan mengebor dindingnya. Bas-bas, bas-bas, arus listrik melonjak dan ruang kontrol mulai menunjukkan semua jenis data kepadanya. Mata pria yang tersembunyi di balik helm menjadi kabur, mereka memantulkan semua data dan dia dengan cepat mengerjakannya. Menemukannya, hehe, dia terkekeh dan bergumam pada dirinya sendiri. Dekripsi 64 lapis. Agak rumit tapi saya hanya butuh 3 menit. Pelan-pelan, jangan cemas. Ah, kenapa otakku luar biasa. Lapisan dan lapisan firewall dihilangkan, seolah-olah lapisan think tank dilucuti dengan intinya perlahan-lahan menampakkan dirinya di depan mata pria itu. Oh, ini lapisan terakhir. Ding, bila kemajuan hijau mencapai akhir dan menyelesaikan dekripsi terakhir. Aku hampir selesai di sini. Akun internal telah dibuka dan siap untuk transfer data. Kemudian, kami akan memblokir enkripsi. Pria berbaju kulit itu berbicara melalui alat komunikasi. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak mendapat jawaban dari ujung sana. Halo, apa yang sedang kalian lakukan? Pria itu merasa ada yang tidak beres saat dia secara naluriah menoleh ke layar. Pintu terakhir akhirnya dibuka tapi yang muncul di depan matanya adalah akun internal utama dari Gedung Horizon. Gedung Horizon akan mengirimkan data ke bank sentral setiap minggu dan hari ini adalah sehari sebelum akhir pekan. Menurut apa yang mereka perkirakan sebelumnya, penghasilan mingguan mereka setidaknya harus melebihi $1 miliar federal. Tetapi, ketika pria itu melihat akun itu, seluruh tubuhnya membeku. 1 miliar, apa yang dia lihat adalah 0. Angka yang ditunjukkan untuk akun ini adalah 0. Ini buruk, kita tertipu. Pria berbaju kulit itu segera mengambil keputusan. Bagaimanapun, dia adalah orang tua, dan setelah dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia berbalik dan berlari dalam sekejap. Dia tidak berlari menuju pintu utama dan dia langsung menyerbu ke arah dinding tirai kaca. Pada saat yang sama, mesia perak muncul di bawah kulitnya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Kecepatannya meningkat drastis seperti kilatan cahaya saat dia menabrak dinding tirai kaca dengan kecepatan tinggi. Apa terburu-buru? Sebuah suara yang akrab bergema. Bang! Pria berbaju kulit itu merasakan tubuhnya membentur papan logam dan kekuatan anti guncangan yang luar biasa langsung memantulkan tubuhnya ke belakang dari dinding. Seolah-olah semua tulang di tubuhnya hancur berkeping-keping,
bahkan mesia yang dia kenakan mengeluarkan pekikan tinggi. Sesosok berdiri tepat di satu-satunya rute pelariannya. Pada saat ini, pria berbaju kulit itu sudah tahu mengapa orang itu terdengar begitu akrab karena yang menghalangi jalannya bukanlah orang asing, melainkan supervisor yang baru saja memberi perintah dengan cemas. Dan saat ini, tubuhnya jauh lebih tinggi dan lebih besar. Potongan mesia tebal dan berat menutupi seluruh tubuhnya. Armor abu-abu logam memancarkan kilau redup, membuatnya tampak seperti gunung dengan 2 cincin roh ungu dan 6 hitam menjulang di bawah kakinya. Peringkat 8 Spirit Douluo, Master Armor Pertempuran 3 kata. Pria berbaju kulit itu berseru. Anda dikenal sebagai ahli pengendalian pikiran yang hebat, ahli dalam melakukan kejahatan. Master Zirah Perang 2 kata, salah satu dari 12 utusan kota dosa, Zanjing. Aku tidak salah, kan? Kata Ye Feng dengan jelas. Anggota staf yang berada di tanah bangkit satu demi satu. Mesia berukuran kecil federal standar segera menempel pada tubuh mereka dan setelah itu, lebih dari 10 senjata laser bimbingan jiwa diarahkan ke Master Kejahatan, Zanjing. Zanjing berjuang saat dia bangkit dari tanah. Meskipun pertahanan bukanlah prioritas dari Mesia 2 kata miliknya, itu tetap membantunya memblokir sebagian besar kerusakan dari serangannya. Siapa kalian sebenarnya? Bagaimana Anda tahu bahwa target kami adalah Gedung Horizon? Zanjing bertanya dengan dingin. Ye Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Kami sudah memperhatikan kalian sejak lama. Kalian telah melakukan serangan teroris dan kejahatan teknologi tinggi berkali-kali sampai-sampai kalian telah menyebabkan begitu banyak kerugian bagi federasi dan warganya. Anda yang pertama tapi jelas bukan yang terakhir. Aku akan menghancurkan seluruh kota dosa. Biarkan diri Anda ditangkap tanpa melawan. Jika tidak, saya juga berwenang untuk menembak Anda di tempat. Saya menyarankan agar Anda tidak menggunakan kekuatan dari helm itu lagi. Ada perangkat gangguan mental yang dipasang di sini sehingga tidak berfungsi lagi. Kamu menang. Zanjing merentangkan kedua tangannya dan melepas helmnya. Tapi ketika Ye Feng melihat sikapnya yang acuh tak acuh, dia entah bagaimana memiliki firasat buruk. Dia terlalu tenang, dia sama sekali tidak terlihat seperti tawanan. Tim 1, apakah kendaraannya sudah dikendalikan? Ye Feng segera menghubungi bawahannya. Sudah terkendali, interferensi jarak jauh telah dihilangkan. Kita seharusnya bisa segera terhubung ke Bank Sentral, jawab seorang asisten. Ye Feng lalu menghela nafas lega. Mereka telah mempersiapkan operasi ini untuk waktu yang sangat lama. Turunkan dia. Ye Feng melambaikan tangannya. Segera, tentara dari pasukan khusus Valiant Dragon menyerang ke depan dan menangkap Zanjing. Mereka mengambil perangkat komunikasi bimbingan jiwa dari tangannya bersama dengan perangkat penyimpanan bimbingan jiwa miliknya. Mereka kemudian memberinya borgol yang menghalangi kekuatan rohnya, mengubahnya menjadi orang biasa dengan segera. Periksa gedung dan beritahu polisi. Mari bersiap untuk mundur. Ye Feng memerintahkan dengan tegas.